Pesta ini terasa seperti dongeng, tetapi berakhir sebagai mimpi buruk. Gaun putihku kini terasa seberat dosa yang tak pernah kulakukan. Bisikan wanita tua itu menyelamatkanku, tepat 10 menit sebelum suamiku mengubah janji suci menjadi perangkap mematikan yang menghancurkan seluruh keluargaku. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Kakiku rasanya mau patah. Itu adalah hal pertama yang kurasakan saat lampu ballroom Hotel Bintang 5 ini mulai diredupkan sebagian, menandakan bahwa pesta resepsi pernikahanku yang megah akhirnya mendekati penghujung acara. Sepatu hak tinggi bertahta kristal yang kuagung-agungkan sebulan lalu saat fitting, kini terasa seperti alat penyiksa dari abad pertengahan. Namun, tentu saja, aku tidak boleh memperlihatkan rasa sakit itu. Sebagai ratu sehari, aku harus terus tersenyum. Senyum bahagia, senyum penuh syukur, senyum yang menunjukkan kepada dunia bahwa aku, Hana, adalah wanita paling beruntung karena telah dinikahi oleh Arga. Arga berdiri di sampingku, gagah dalam balutan tuxedo hitam rancangan desainer ternama. Tangannya melingkar hangat di pinggangku, sesekali memberikan remasan lembut yang menenangkan. Dia sempurna, tampan, kaya raya, santun, dan sangat menyayangi keluargaku. Ayah dan ibu duduk tak jauh dari pelaminan, wajah mereka berbinar-binar. Ayahku, seorang pejabat daerah yang dikenal jujur dan tegas, terlihat begitu bangga memiliki menantu seperti Arga yang merupakan pengusaha investasi sukses. Bagiku, malam ini adalah puncak dari segala impian. Ribuan tamu datang, karangan bunga memenuhi lobi hingga ke parkiran, dan dekorasi gedung ini seperti istana di awan. Capek, sayang, bisik Arga lembut di telingaku. Aroma parfum mahalnya yang maskulin menusuk indera penciumanku, aroma yang selama 6 bulan terakhir ini menjadi canduku. Aku menoleh dan mengangguk kecil. Sedikit. Kakiku rasanya sudah mati rasa. Tapi aku bahagia, Mas. Arga mengecup pelipisku singkat. Sabar ya, tinggal beberapa tamu VIP lagi. Setelah ini kita naik ke Presidential Suite. Aku sudah siapkan kejutan buat kamu. Kata, kejutan, itu membuat pipiku memanas. Aku membayangkan malam pertama yang romantis, jauh dari hiruk-pikuk pesta ini. Antrean tamu terakhir mulai menipis. Aku menyalami kolega ayah, teman-teman arisan ibu, dan rekan bisnis Arga yang rata-rata berpenampilan necis. Hingga akhirnya, kerumunan itu habis. Musik orkestra mulai memainkan lagu penutup yang lebih pelan. Para staf catering mulai membereskan piring-piring kotor. Saat itulah aku melihatnya. Dari arah pintu samping yang biasanya digunakan oleh staf hotel, seorang wanita tua berjalan tertatih-tatih. Penampilannya sangat kontras dengan kemewahan di ruangan ini. Dia mengenakan kebaya lusuh yang warnanya sudah pudar, dengan kain batik yang terlihat kusam. Rambutnya yang memutih digelung asal-asalan, dan dia membawa sebuah tas kain kumal. Awalnya, aku mengira dia mungkin nenek dari salah satu staf kebersihan yang tersesat, atau mungkin pengemis yang berhasil menyusup masuk. Petugas keamanan yang berdiri di dekat pintu tampaknya lengah karena sedang mengobrol. Wanita tua itu berjalan lurus ke arah pelaminan. Langkahnya cepat dan terburu-buru, matanya liar menyapu sekeliling seolah takut ketahuan. Arga yang sedang sibuk berbicara dengan manajer hotel di sisi kiri panggung tidak menyadari kedatangannya. Aku, yang berdiri terpaku di tengah pelaminan, menjadi sasaran wanita tua itu. Dia menaiki tangga pelaminan dengan napas tersengal. Jantungku berdegup kencang. Apakah aku harus memanggil keamanan? Tapi wajah wanita itu, wajahnya tidak menyeratkan niat jahat. Wajahnya penuh dengan ketakutan yang murni. Ketakutan yang begitu dalam hingga membuatku merinding. Tepat saat dia sampai di hadapanku, dia mencengkeram lengan atasku dengan kuat. Cengkeramannya menyakitkan. Kuku-kukunya yang hitam menekan kulit halusu di balik lengan gaun pengantin. Nek, ada apa ini? Nenek cari siapa? Tanyaku bingung, berusaha melepaskan tangannya namun tenaganya luar biasa kuat untuk ukuran wanita seusianya. Dia menarik wajahku mendekat. Bau apek menguar dari tubuhnya, bercampur dengan bau obat-obatan herbal. Matanya yang keruh menatap manik mataku tajam, seolah hendak mentransfer seluruh kepanikan di jiwanya kepadaku. Pergi sekarang juga,
bisiknya dengan suara serak yang bergetar hebat. Pergi, dan bawa semua keluargamu. Aku ternganga. Apa? Maksud nenek apa? Wanita itu menoleh ke arah Arga yang masih membelakangi kami. Tubuhnya gemetar makin hebat saat melihat punggung suamiku. Dia kembali menatapku. Kali ini air mata menggenang di pelupuk matanya yang keriput. Jangan tanya kenapa. Lari, nak. Suamimu iblis. Bawa orang tuamu pergi sekarang. Jangan sampai jam 12 malam. Kamu cuma punya waktu sedikit. Desisnya lagi, kali ini lebih menekan. Sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, Arga berbalik. Wajah Arga yang tadinya tersenyum ramah pada manajer hotel, berubah drastis saat melihat wanita tua itu memegang tanganku. Rahangnya mengeras, matanya berkilat dingin, sebuah ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Hei, siapa kamu? Lepaskan istri saya, bentak Arga. Suaranya menggelegar, membuat beberapa tamu yang tersisa dan keluarga intiku menoleh kaget. Arga melangkah lebar, lalu dengan kasar menyentak tangan wanita tua itu hingga terlepas dari lenganku. Wanita itu terhuyung ke belakang, hampir jatuh terjengkang jika tidak berpegangan pada kursi pelaminan. Mas, jangan kasar-kasar. Seruku refleks, kaget melihat sisi agresif Arga. Dia menyusup. Sayang, lihat penampilannya, dia pasti orang gila atau pengemis yang mau mencopet. Arga berteriak memanggil keamanan. Security, bawa wanita gila ini keluar. Bagaimana bisa hotel sekelas ini membiarkan gelandangan masuk ke acara saya? 2 orang petugas keamanan berlari naik ke panggung. Mereka menyeret wanita tua itu dengan paksa. Wanita itu meronta, tapi matanya tetap terkunci padaku. Dia tidak berteriak memaki, dia hanya menatapku dengan tatapan memohon yang menyayat hati. Ingat pesanku. Lantai 13. Lihat sendiri kebenarannya. Teriak wanita itu sebelum suaranya tenggelam di balik pintu keluar saat diseret paksa. Suasana menjadi hening dan canggung. Ibu dan ayah bergegas naik ke pelaminan. Hana, kamu tidak apa-apa. Nak, dia tidak melukaimu? Tanya ibu panik, memeriksa lenganku yang memerah bekas cengkeraman tadi. Aku nggak apa-apa, Bu, jawabku tergagap. Pikiranku kacau. Kata-kata wanita itu terngiang-ngiang. Lari, suamimu iblis. Jangan sampai jam 12 malam. Arga merapikan jasnya, lalu kembali memasang wajah manisnya. Dia memeluk bahuku. Maaf ya, sayang. Kamu pasti kaget. Keamanan hotel ini benar-benar payah. Besok aku akan komplain keras. Jangan dipikirkan ya, itu pasti cuma orang gangguan jiwa yang sering berkeliaran di daerah sini. Aku menatap Arga. Wajahnya kembali sempurna. Tidak ada jejak kemarahan tadi. Begitu cepat dia mengubah ekspresi. Apakah benar wanita itu gila? Tapi sorot matanya tadi terlalu nyata untuk disebut gila. Itu adalah sorot mata seseorang yang pernah terluka parah. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang ganjil di telapak tanganku. Saat wanita tua tadi mencengkeramku, dia menyelipkan sesuatu. Aku mengepalkan tanganku erat-erat, menyembunyikan benda itu di balik buket bunga kecil yang kusembunyikan. Bapak, Ibu, sebaiknya Bapak dan Ibu istirahat dulu di lobi sambil menunggu mobil jemputan, kata Arga sopan pada orang tuaku. Biar Arga urus administrasi sebentar sama pihak hotel. Setelah itu kita semua bisa istirahat. Iya, Nak Arga. Kami tunggu di bawah ya. Kasihan Hana kelihatan pucat sekali, kata ayah. Sepeninggal orang tuaku turun panggung, Arga mengecup keningku lagi. Kamu ganti baju dulu di ruang rias ya, sayang. Aku harus ke kantor pengelola sebentar, ada masalah pembayaran vendor bunga yang belum lunas. 10 menit lagi aku jemput kamu, kita langsung ke kamar suite kita. Iya, Mas, jawabku pelan. Arga pergi dengan langkah tegap, dikelilingi asisten-asistennya. Begitu punggungnya menghilang di balik pintu samping, aku membuka kepalan tanganku. Di sana, terdapat sebuah kartu akses hotel magnetik yang sudah agak bengkok, dan secari kertas nota belanja yang diremas. Di balik kertas itu, ada tulisan tangan yang berantakan, ditulis dengan spidol merah seolah ditulis dengan tergesa-gesa. Kamar 1301. Bukan kamar pengantinmu. Lihat sendiri masa depanmu di sana. Jantungku berpacu 2 kali lebih cepat.
Lantai 13. Angka sial. Hotel ini memang memiliki lantai 13, tapi biasanya jarang digunakan atau hanya untuk gudang karena tahayul. Kenapa wanita itu menyuruhku ke sana? Logikaku berkata untuk membuang kertas itu dan mempercayai suamiku. Arga adalah pria yang membelikanku rumah, membiayai pengobatan adikku, dan mengangkat derajat keluargaku. Masa dia jahat? Tapi instingku berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. Cara Arga mengusir wanita tua tadi, dan sorot mata ketakutan wanita itu, bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Aku melirik jam tangan mewah hadiah dari Arga di pergelangan tanganku. Pukul 23.10. 10 menit. Arga bilang dia akan kembali 10 menit lagi. Aku punya waktu 10 menit untuk membuktikan apakah aku sudah menikahi pangeran atau menikahi mimpi buruk. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat gaun pengantinku tinggi-tinggi, melepas sepatu hak tingginya, dan berlari tanpa alas kaki menuju lift barang di belakang panggung. Persetan dengan rasa sakit di kaki, aku harus tahu kebenarannya. Lorong lantai 13 terasa jauh lebih dingin daripada lantai ballroom. Tidak ada karpet tebal bermotif bunga, tidak ada lampu kristal yang menggantung, dan tidak ada alunan musik. Yang ada hanyalah lorong panjang dengan penerangan lampu neon yang berdengung, menciptakan bayang-bayang panjang yang menakutkan. Lantai ini sunyi, seolah terisolasi dari kemewahan hotel di lantai-lantai lainnya. Bau debu dan pembersih lantai yang menyengat memenuhi udara. Aku berjalan cepat tanpa alas kaki. Gaun pengantinku yang berekor panjang menyapu lantai beton yang dingin, ujungnya mulai kotor terkena debu. Napasku memburu, bukan hanya karena berlari, tapi karena ketakutan yang semakin mencekik leherku. Setiap langkahku terasa berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menahanku untuk tidak mengetahui kebenaran. Kamar 1301. Kamar 1301. Aku menghitung nomor di setiap pintu. 1305, 1303. Dan di ujung lorong yang paling gelap, aku menemukannya. Pintu nomor 1301. Tidak ada tanda, do not disturb, atau hiasan apapun. Pintu itu terlihat biasa saja, namun aura di sekitarnya membuat bulu kuduku meremang. Tanganku gemetar hebat saat mengeluarkan kartu akses yang diberikan wanita tua tadi. Bagaimana jika ini jebakan? Bagaimana jika di dalam sana ada orang jahat yang ingin menculikku? Tapi bayangan wajah Arga yang tiba-tiba berubah dingin tadi terus menghantuiku. Aku harus tahu. Klik. Lampu indikator di gagang pintu berubah hijau. Pintu tidak terkunci. Wanita tua itu tidak berbohong soal akses ini. Aku mendorong pintu perlahan. Halo? Panggilku lirih, berharap tidak ada jawaban. Hening. Aku melangkah masuk dan menutup pintu di belakangku. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya dari layar-layar monitor komputer yang menyala di sudut ruangan. Ini bukan kamar tidur. Tidak ada ranjang pengantin bertabur kelopak mawar. Tidak ada champagne. Ini adalah ruang kerja. Atau lebih tepatnya, ruang operasi. Mataku mulai beradaptasi dengan kegelapan. Saat aku menyalakan saklar lampu utama, napasku tercekat hebat. Aku harus membekap mulutku sendiri agar tidak menjerit. Dinding kamar itu dipenuhi tempelan-tempelan kertas. Bukan wallpaper indah, melainkan foto-foto. Dan itu semua adalah foto keluargaku. Ada foto ayah sedang berpidato di kantor dinasnya. Ada foto ibu sedang berbelanja di pasar. Ada foto adikku di sekolahnya. Bahkan ada foto denah rumah orang tuaku yang digambar dengan sangat detail, lengkap dengan letak brankas dan pintu belakang. Benang-benang merah menghubungkan foto-foto itu dengan dokumen-dokumen ban dan sertifikat tanah. Kakiku lemas. Aku berjalan mendekat ke dinding itu dengan air mata yang mulai menetes. Di tengah-tengah kumpulan foto itu, ada foto pernikahanku dan Arga yang baru saja diambil tadi pagi saat akad nikah. Di atas foto itu, tertulis besar-besar dengan spidol hitam. Target, proyek panen, tahap akhir. Apa ini? Bisikku, suaraku pecah. Proyek panen? Aku beralih ke meja panjang di mana beberapa laptop menyala. Di layar utama, terpampang data rekening bank milik ayah. Bukan hanya satu, tapi semua rekening simpanan ayah, termasuk dana pensiun dan aset tanah warisan kakek. Status di layar itu berkedip-kedip merah, transfer progress, 80%.
Waiting for final outsourcing. Tiba-tiba, suara tawa terdengar. Aku terlonjak kaget, hampir menabrak kursi. Suara itu berasal dari speaker laptop yang ternyata sedang terhubung dalam panggilan video yang diminimalisir layarnya, minimize window. Aku mendekat, mengintip layar itu. Di sana, aku melihat wajah seseorang yang sedang berbicara dengan orang lain yang wajahnya tidak terlihat. Orang yang terlihat di layar itu adalah suamiku, Arga. Tapi dia tidak sedang di lobi mengurus pembayaran vendor seperti pamitnya tadi. Latar belakang tempat Arga berada di video itu adalah sebuah mobil mewah yang sedang melaju. Tenang saja, bos. Suara Arga terdengar dari speaker, nadanya santai dan meremehkan, nada yang tidak pernah ia gunakan padaku. Si bodoh itu dan keluarganya tidak curiga sama sekali. Resepsi tadi berjalan lancar. Semua tanda tangan yang dibutuhkan sudah kudapatkan saat akad nikah tadi. Mereka pikir itu tanda tangan berkas asuransi pernikahan, padahal itu surat kuasa pengalihan aset. Aku merasa seperti ditampar ribuan kali. Tubuhku menggigil. Si bodoh itu, dia memanggilku si bodoh? Kapan eksekusinya? Tanya suara berat dari lawan bicara Arga di laptop. Malam ini, tepat jam 12 malam, saat transfer selesai 100%, sistem akan otomatis memicu alarm pencucian uang yang sudah kuseting atas nama bapak mertuaku tercinta. Arga tertawa lagi, tawa yang kejam dan kering. Polisi dan jaksa akan menerima bukti palsu bahwa ayah Hana melakukan korupsi besar-besaran dan menyembunyikan uangnya di luar negeri. Rekening mereka akan dibekukan, rumah akan disita, dan Hana akan jadi istri penjahat koruptor. Dan kamu? Tanya suara itu. Aku akan menghilang seperti hantu, membawa 50 miliar hasil panen malam ini. Identitas Arga Wijaya akan mati malam ini juga. Tiket pesawat ke Panama sudah siap. Arga melihat jam tangannya di video itu. Oke, aku harus balik ke atas. Istriku yang malang pasti sudah menunggu di kamar pengantin palsu kami. Aku harus menidurkannya supaya dia tidak rewel saat polisi datang menggerebek nanti subuh. Sayang sekali, padahal dia lumayan cantik, tapi otaknya kosong. Sambungan video terputus. Layar laptop kembali menampilkan grafik transfer data yang terus berjalan. 82%, 83%. Aku mundur perlahan, menabrak meja hingga sebuah gelas jatuh dan pecah. Prang! Bunyi pecahan kaca itu menyadarkan aku dari kelumpuhan. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Laki-laki yang kucintai, laki-laki yang kuanggap penyelamat, ternyata adalah monster yang merancang kehancuran keluargaku sejak hari pertama kami bertemu. Semua perhatiannya, semua kebaikannya, hanyalah investasi untuk memanen harta dan nama baik ayahku. Wanita tua itu benar. Arga adalah iblis. Aku melihat jam dinding di ruangan itu. Pukul 23.20. Aku hanya punya waktu 40 menit sebelum pukul 12. Sebelum transfer itu selesai dan ayahku dituduh sebagai koruptor. Sebelum polisi datang menyeret orang tuaku ke penjara atas kejahatan yang tidak mereka lakukan. Rasa takutku berubah menjadi kemarahan yang membakar. Aku tidak boleh menangis. Menangis tidak akan menyelamatkan ayah dan ibu. Aku harus bertindak. Aku harus membawa mereka pergi dari sini, sekarang juga. Aku merogoh saku tersembunyi di balik gaun pengantinku, mengambil ponselku. Tidak ada sinyal di ruangan terkutuk ini. Sial. Aku harus kembali ke lobi. Aku harus berakting. Aku harus menghadapi Arga satu kali lagi. Berpura-pura menjadi istri bodoh yang dia kira, sambil mencari cara untuk melarikan diri. Aku melepas kartu memori dari kamera CCTV yang ada di meja ruangan itu. Semoga ini merekam aktivitas Arga di sini dan menyimpannya di dalam bra. Aku berlari keluar dari kamar 1301, meninggalkan bukti kejahatan itu, berlari kembali menuju lift barang. Kakiku yang telanjang lecet dan berdarah, tapi rasa sakit itu tidak sebanding dengan rasa sakit di hatiku. Arga Wijaya, kamu salah memilih korban. Kamu pikir aku wanita bodoh yang hanya bisa berdandan? Malam ini, aku akan membuktikan bahwa kamu salah besar. Aku menekan tombol lift dengan tangan gemetar namun penuh tekad. Tunggu aku, ayah, ibu. Hana pulang. Lift barang yang membawaku turun dari lantai 13 terasa seperti peti mati besi yang bergerak lambat.
Di dalam kotak logam yang berbau oli dan sisa sampah dapur ini, aku berusaha menata kembali kepingan kewarasanku yang baru saja hancur lebur. Mataku perih, bukan karena debu, melainkan karena air mata kemarahan yang tertahan. Aku melihat pantulan diriku di dinding lift yang kusam. Gaun pengantin putihku yang bernilai ratusan juta rupiah kini tampak sedikit kotor di bagian bawahnya. Rambutku yang ditata sanggul modern mulai berantakan dengan beberapa helai anak rambut yang mencuat keluar. Namun, yang paling berubah adalah sorot mataku. 10 menit yang lalu, itu adalah mata seorang pengantin wanita yang penuh cinta. Sekarang, itu adalah mata seorang buronan yang sedang menyusun strategi bertahan hidup. Ting! Pintu lift terbuka di lantai dasar, tepat di area belakang dapur hotel. Aku melangkah keluar dengan hati-hati. Kakiku yang telanjang terasa perih menginjak lantai keramik dapur yang dingin, tapi aku harus segera memakai kembali sepatu hak tinggi, penyiksa, itu. Aku bersembunyi di balik tumpukan kerat minuman kosong, membersihkan telapak kakiku sekadarnya dengan tisu yang kumasukkan ke saku, lalu memaksakan kakiku masuk kembali ke dalam sepatu kristal itu. Rasanya sakit luar biasa, seolah ada paku yang menancap di tumitku, tapi rasa sakit ini justru membantuku tetap sadar. Rasa sakit ini mengingatkanku bahwa aku masih hidup dan harus berjuang. Aku menarik napas panjang, membusungkan dada, dan memasang senyum palsu terbaikku. Ini adalah peran terbesar dalam hidupku. Aku harus kembali menjadi Hana yang bodoh, Hana yang naif, Hana si boneka cantik. Aku berjalan menyusuri lorong staf, keluar menuju koridor samping yang terhubung ke lobi utama. Suara hiruk-pikuk sisa pesta masih terdengar samar. Jantungku berdegup kencang saat melihat sosok itu berdiri di dekat pilar besar, sedang mengetik sesuatu di ponselnya dengan wajah serius. Arga. Suamiku. Atau lebih tepatnya, penipu yang menyamar menjadi suamiku. Melihatnya dari jarak 10 meter membuat perutku mual. Dulu, aku selalu mengagumi postur tubuhnya yang tegap, caranya mengerutkan kening saat berpikir yang kuanggap seksi. Sekarang, aku tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia bukan sedang memikirkan tagihan bunga atau catering. Dia sedang memantau proses transfer uang ayahku. Dia sedang menghitung detik menuju kehancuran keluargaku. Arga mendongak. Saat matanya menangkap sosokku, wajah seriusnya lenyap dalam sekejap mata, digantikan oleh senyum manis yang selama ini membuatku luluh. Perubahan ekspresi itu begitu halus, begitu profesional, hingga membuat darahku membeku. Betapa mengerikannya kemampuan akting laki-laki ini. Sayang, kamu dari mana saja? Arga berjalan cepat menghampiriku. Nada suaranya terdengar cemas, tapi matanya memindai tubuhku dari atas ke bawah, mencari tanda-tanda kecurigaan. Aku cari kamu di ruang rias. Kosong. Aku tanya staf, nggak ada yang lihat. Aku hampir panik. Loh? Aku membiarkan dia memelukku. Aroma parfumnya yang dulu menenangkan kini membuatku ingin muntah. Aku menahan napas, berusaha tidak gemetar dalam pelukannya. Maaf, Mas, jawabku dengan suara yang sengaja kubuat manja, meski tenggorokanku tercekat. Tadi aku mulas banget, mungkin karena belum makan seharian. Toilet di ruang rias airnya macet, jadi aku lari cari toilet di dekat coffee shop belakang. Arga melepaskan pelukan, menatap wajahku lekat-lekat. Tangannya merapikan anak rambut di dahiku. Sentuhannya dingin. Kamu pucat banget. Han, kamu sakit? Atau, ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Pertanyaan itu terdengar seperti jebakan. Dia sedang menguji apakah aku bertemu dengan wanita tua tadi atau tidak. Dia sedang menguji apakah, si bodoh, ini sudah tahu sesuatu. Aku menggeleng pelan, lalu memijat pelipisku. Cuma pusing dan capek. Mas, sepatu ini benar-benar membunuh kakiku. Aku cuma pengen cepat-cepat istirahat. Senyum Arga melebar. Dia tampak puas dengan jawabanku. Baginya, keluhan soal sepatu dan rasa capek adalah hal yang sangat Hana sekali. Hal-hal sepele yang dipikirkan wanita bodoh. Ya sudah, kasihan istriku, katanya sambil merangkul pinggangku posesif. Semua urusan administrasi sudah beres. Mobil buggy sudah siap di depan lobi untuk antar kita ke Tower Wing, tempat presidential suite kita. Yuk, kita naik sekarang. Aku sudah nggak sabar berduaan sama kamu.
Kalimat terakhirnya memiliki makna ganda yang mengerikan. Berduaan, baginya berarti menahanku agar tidak bisa menghubungi siapapun saat polisi datang menangkap orang tuaku nanti. Kami berjalan menuju lobi utama. Di sana, aku melihat ayah, ibu, dan adik laki-lakiku, Dimas, sedang duduk di sofa tunggu. Mereka tampak lelah namun bahagia, dikelilingi oleh beberapa koper dan bingkisan sisa pesta. Melihat wajah ayah yang teduh, hatiku hancur. Ayahku, pensiunan pegawai negeri yang mengabdikan hidupnya dengan jujur, yang menabung sedikit demi sedikit untuk masa tua, tidak tahu bahwa dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh hasil keringatnya akan dirampok oleh menantu kebanggaannya sendiri. Aku harus memisahkan diri dari Arga. Aku harus bicara pada mereka. Tapi Arga menempel padaku seperti lintah. Mas, kataku tiba-tiba, menghentikan langkah. Kenapa, sayang? Itu, tas kecilku. Tas makeup yang warna merah, aku meraba-raba saku gaunku dengan panik yang dibuat-buat. Ketinggalan di tangan ibu. Tadi sebelum resepsi selesai aku titip ke ibu karena ribet pegangnya. Di situ ada obat ma aku sama, barang, buat malam ini. Aku menunduk malu-malu, berharap dia mengerti kode palsu itu. Arga tertawa kecil, matanya berkilat nakal. Dia berpikir aku bicara soal lingerie atau alat kontrasepsi. Oh, begitu? Ya sudah, biar aku suruh asistenku ambilkan. Jangan, sergahku cepat, terlalu cepat. Arga menaikkan alisnya, curiga. Aku buru-buru meralat nada bicaraku. Maksudku, malu kalau asisten mas yang ambil. Itu barang pribadi banget. Biar aku aja yang ambil sebentar ke ibu. Mas tunggu di sini aja, urus buginya biar langsung jalan pas aku balik. 5 menit kok. Arga terdiam sejenak. Matanya menatapku tajam, seolah sedang menimbang-nimbang risiko membiarkanku lepas dari pengawasannya selama 5 menit. Detik-detik itu terasa seperti selamanya. Aku berusaha tetap tersenyum polos, meski keringat dingin mulai mengalir di punggungku. Akhirnya, dia mengangguk. Dia melirik jam tangannya. Pukul 23.35. Waktu semakin tipis. Oke, 5 menit ya. Jangan lama-lama. Kalau 10 menit kamu nggak balik, aku susul kamu ke sana dan gendong kamu paksa ke kamar. Candanya, tapi aku tahu itu ancaman serius. Siap, bos. Kataku sambil mencubit pipinya pelan, sebuah gestur yang membutuhkan segenap kekuatan mentalku untuk tidak menamparnya. Aku berbalik dan berjalan cepat menuju sofa tempat keluargaku menunggu. Setiap langkah menjauh dari Arga terasa melegakan, tapi aku tahu mata elangnya masih mengawasi punggungku. Aku tidak boleh terlihat panik. Aku tidak boleh berlari. Aku berjalan dengan anggun, sesekali melambai pada tamu yang masih tersisa, hingga aku sampai di hadapan orang tuaku. Loh, Hana? Kirain sudah naik ke kamar sama Na Arga. Sapa ibu dengan senyum sumringah saat melihatku mendekat. Ibu sedang memijat kaki ayah yang tampaknya pegal. Aku langsung duduk di antara mereka, membelakangi lobi agar Arga tidak bisa melihat ekspresi wajahku. Begitu aku duduk, topeng senyumku runtuh seketika. Wajahku berubah pucat pasi, mataku memancarkan teror. Ibu, ayah, Dimas, bisikku dengan suara bergetar, sangat pelan tapi penuh penekanan. Dengarkan Hana baik-baik. Jangan menoleh ke arah Arga. Jangan tunjukkan ekspresi kaget. Tetap tersenyum seolah kita lagi ngobrol santai. Ayah mengerutkan kening, bingung. Ada apa, Nak? Kok kamu gemetar begini? Kamu sakit? Yah, tolong percaya sama Hana. Aku meraih tangan ayah dan ibu, meremasnya kuat-kuat. Tanganku yang dingin membuat ibu tersentak. Kita harus pergi dari sini sekarang juga. Bukan pulang ke rumah, tapi pergi sejauh mungkin. Kita dalam bahaya besar. Bahaya apa? Kamu ngomong apa sih, Kak? Tanya Dimas, adikku yang baru lulus kuliah. Jangan nakut-nakutin deh. Arga itu penipu. Yah, air mataku menetes, tapi segera kuhapus kasar. Dia bukan pengusaha. Dia scammer. Pernikahan ini cuma kedok. Dia sudah meretas semua rekening ayah. Malam ini, jam 12 nanti, dia akan menguras habis uang ayah dan menjebak ayah seolah-olah ayah korupsi dan mencuci uang. Polisi akan datang ke sini sebentar lagi untuk menangkap kita semua.
Hening. Reaksi yang kutakutkan terjadi. Ayahku, pria yang logis dan sangat memuja Arga, menatapku dengan pandangan tidak percaya. Bahkan ada sedikit kemarahan di matanya. "Hana, jaga bicaramu," desis ayah, masih menjaga volume suaranya agar tidak didengar orang lain. "Suamimu itu orang baik. Dia yang biayai operasi jantung pamanmu, dia yang renovasi rumah kita. Mana mungkin dia penjahat? Kamu pasti halusinasi karena kecapean. Atau ada orang yang fitnah dia?" "Benar, Nak," tambah ibu cemas. "Jangan termakan omongan orang. Pamali lo ngomong buruk soal suami sendiri di hari pernikahan." "Aku melihatnya sendiri, Bu." "Yah." Aku nyaris berteriak saking frustrasinya, tapi kutahan. Aku masuk ke kamar rahasianya di lantai 13. Ada foto-foto kita di dinding. Ada denah rumah kita. Aku dengar dia teleponan sama bosnya, dia bilang aku bodoh dan dia mau kabur ke Panama malam ini juga. Ayah menggeleng tegas. "Nggak mungkin. Ayah nggak percaya. Arga itu santun, sholatnya rajin. Kamu pasti salah paham." Ya Tuhan. Arga benar-benar telah mencuci otak mereka dengan sempurna. Kebaikan palsunya selama 6 bulan ini telah membangun benteng kepercayaan yang sulit ditembus hanya dengan kata-kata. Aku melirik jam dinding di lobi. Pukul 23.45 menitku sudah habis. Arga pasti sedang menghitung mundur untuk menyusulku. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus menghancurkan hati ayah sekarang juga demi menyelamatkan nyawanya. "Ayah nggak percaya?" tanyaku dengan suara serak. "Lihat ini." Aku mengeluarkan ponselku yang kuambil dari balik gaun. Dengan tangan gemetar, aku membuka galeri. Foto dinding kamar 1301 yang sempat kucuri-curi potret sebelum kabur tadi terpampang jelas di layar. Foto itu agak buram karena tanganku gemetar, tapi cukup jelas untuk melihat wajah ayah, ibu, dan Dimas yang ditempel di dinding dengan benang merah, serta tulisan, "Proyek Panen," yang mengerikan itu. Aku menyodorkan ponsel itu ke wajah ayah. "Lihat, Yah. Lihat baik-baik. Apa orang baik menempel foto mertuanya seperti target pembunuhan begini? Apa orang baik punya data rekening bank ayah lengkap dengan passwordnya di layar komputer itu?" Ayah mengambil ponselku. Dia menyipitkan mata melihat foto itu. Perlahan, warna darah menghilang dari wajah tuanya. Mulutnya terbuka sedikit, tangannya mulai gemetar menularkan getaran itu ke seluruh tubuhnya. Dia mengenali dokumen yang tertempel di dinding dalam foto itu, sertifikat tanah warisan yang dia simpan rapat di brankas rumah. Tidak ada yang tahu soal itu kecuali dia, dan Arga yang pernah dia minta tolong membetulkan engsel lemari brankas bulan lalu. Ini sertifikat tanah kakek. Suara ayah tercekat. Pandangannya kosong, dunianya runtuh. "Arga dia iblis, Yah," tegasku. "Kita nggak punya waktu untuk menangis. Arga kasih aku waktu 5 menit. Dia pasti curiga kalau aku nggak balik sekarang. Kita harus lari." Tiba-tiba, ponselku bergetar panjang di tangan ayah. Sebuah panggilan masuk. Nama yang tertera di layar membuat jantung kami semua berhenti berdetak sejenak. "My husband." Arga menelepon. Aku menoleh cepat ke arah pilar tempat Arga berdiri tadi. Dia sudah tidak ada di sana. Dia bergerak, bisikku panik. Dia datang ke sini. "Kita harus pergi sekarang. Lupakan koper-koper itu. Bawa tas tangan saja. Cepat." Kepanikan adalah bahan bakar yang aneh. Ia bisa melumpuhkanmu, atau membuatmu bergerak lebih cepat dari yang pernah kau bayangkan. Saat ini, kepanikan membuat adrenalin kami melonjak ke titik tertinggi. Ayah, yang biasanya berjalan santai karena faktor usia, tiba-tiba memiliki tenaga untuk bangkit berdiri dengan cepat. Wajahnya keras, rahangnya terkatup rapat menahan amarah dan kecewa yang bercampur aduk. Ibu, meski masih bingung dan ketakutan, mengikuti instruksi ayah tanpa banyak tanya. Dimas, adikku yang sigap, langsung menyambar tas tangan ibu dan tas kerja ayah, meninggalkan koper-koper besar berisi baju pesta kami begitu saja di samping sofa. "Lewat mana, Kak?" tanya Dimas, suaranya tegang. "Lobi depan banyak orang. Mobil jemputan keluarga kita pasti sudah disuruh pulang sama Arga, atau kuncinya dipegang sopir dia." Aku memindai sekeliling. Lobi utama terlalu terbuka.
Jika kami lari lewat pintu depan, Arga akan melihat kami dari kejauhan. Petugas keamanan hotel juga ada di mana-mana, dan mereka pasti akan mematuhi perintah Arga sang pengantin pria VIP, jika dia berteriak menyuruh menahan kami. Jangan lewat depan, putusku. Pintu samping. Akses loading dock catering. Tadi aku lihat truk-truk catering masih loading barang di sana. Itu satu-satunya jalan keluar yang gak dijaga ketat. Tapi mobil kita gimana? Tanya ibu. Lupakan mobil. Mobil kita pasti sudah dilacak atau bannya dikempesin. Kita nggak bisa pakai kendaraan pribadi. Bentakku sedikit keras, membuat ibu terdiam. Ponselku di tangan ayah berhenti bergetar, lalu bergetar lagi. Panggilan kedua. Arga tidak sabar. Jalan. Jangan menoleh ke belakang. Perintahku. Kami berjalan cepat, setengah berlari, menuju koridor samping yang menuju area dapur, jalur yang sama yang kugunakan tadi. Kami berbaur dengan beberapa tamu yang sedang berjalan menuju toilet, berusaha terlihat wajar meski napas kami memburu. Gaun pengantinku yang lebar sangat menyulitkan pergerakan. Tanpa pikir panjang, aku merobek belahan rok gaunku hingga ke paha agar bisa melangkah lebih lebar. Bunyi kain sutra mahal yang sobek terdengar nyaring, sret, membuat beberapa orang menoleh. Tapi aku tidak peduli. Saat kami berbelok di tikungan koridor yang sepi, aku mendengar suara yang membuat darahku tersirap. Hana? Bapak? Ibu? Itu suara Arga. Suaranya menggema dari arah lobi, terdengar cukup dekat. Dia tidak lagi menggunakan nada manis. Suaranya tajam, dingin, dan penuh curiga. Cepat, Yah. Dia sudah di belakang kita. Dorongku pada punggung ayah. Kami mempercepat langkah menjadi lari kecil. Dimas memapah ibu yang kesulitan berjalan dengan kebaya sempitnya. Kami menerobos pintu ganda bertuliskan staff only. Beberapa pelayan yang sedang membawa nampan kotor kaget melihat rombongan pengantin dan keluarga masuk ke area dapur, tapi wajah garang ayah dan penampilanku yang berantakan membuat mereka minggir tanpa berani bertanya. Bau masakan, sabun cuci piring, dan sampah basah menyambut kami. Kami berlari melewati stasiun pencucian piring, menuju pintu besi besar yang terbuka di ujung ruangan, pintu loading dock. Di luar sana, udara malam terasa lembab dan panas. Area parkir belakang penuh dengan truk-truk box besar. Para pekerja catering sedang sibuk mengangkut peralatan dekorasi dan sisa makanan ke dalam truk. Suara mesin truk yang menderu menjadi musik paling indah yang pernah kudengar. Itu. Truk yang warna biru itu mesinnya sudah nyala. Tunjuk Dimas pada sebuah truk box sedang yang pintu belakangnya masih terbuka setengah. Kami berlari menuju truk itu. Sopir truk, seorang bapak parubaya yang sedang merokok di samping pintu kemudi, terlonjak kaget melihat pengantin wanita dengan gaun sobek berlari ke arahnya bersama rombongan keluarga. Mbak, ada apa ini? Syuting film ya? Tanyanya polos. Aku langsung mencengkeram lengan sopir itu. Pak, tolong kami. Tolong bawa kami keluar dari sini sekarang juga. Kami dikejar orang jahat. Bapak itu bingung, rokoknya hampir jatuh dari bibirnya. Waduh, Mbak, saya nggak bisa bawa penumpang. Ini truk catering, bukan taksi. Nanti saya dimarahin bos. Saya bayar, Pak. Ayah maju, mengeluarkan dompetnya dengan tangan gemetar. Dia menarik semua lembaran uang tunai yang ada di sana, lembaran merah 100 ribuan yang cukup tebal. Ini ada 3 juta. Ambil semua. Antar kami kemana saja asal keluar dari komplek hotel ini. Tolong, Pak. Nyawa anak istri saya terancam. Sopir itu melihat uang di tangan ayah, lalu melihat wajah ketakutan kami. Dia membuang puntung rokoknya dan menginjaknya. Naluri kemanusiaannya, atau mungkin godaan uang itu, membuatnya mengangguk. Naik ke bak belakang ya. Di depan cuma muat 2 orang. Cepetan, serunya. Dimas, ibu, ayah, naik ke belakang. Cepat, perintahku. Dimas membantu ibu memanjat naik ke bak truk yang cukup tinggi. Ayah menyusul. Aku hendak naik terakhir, ketika tiba-tiba pintu besi loading dock, tempat kami keluar tadi terbanting terbuka dengan keras. Brak, aku menoleh. Di sana, berdiri di bawah sorotan lampu sorot kuning yang remang, adalah Arga. Dia tidak sendirian. 2 orang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam,
yang kuduga adalah bodyguard bayaran atau komplotannya, berdiri di belakangnya. Wajah Arga merah padam. Rambutnya yang rapi kini sedikit acak-acakan. Matanya menatapku dengan kebencian yang murni. Tidak ada lagi topeng pangeran. Yang ada hanya iblis yang kehilangan mangsanya. "Hana!" teriaknya. Suaranya bukan memanggil, tapi mengaum. "Turun. Mau kemana kamu?" "Hah?" Jantungku rasanya mau meledak. Jarak kami hanya sekitar 50 meter. Arga mulai berlari ke arah kami, diikuti dua anak buahnya. "Jalan, Pak, jalan!" teriakku pada sopir sambil melompat naik ke bak truk. Aku belum sempat duduk sempurna, truk itu menyentak maju. Aku terpelanting ke lantai bak truk yang dingin dan berbau sisa makanan. Dimas sigap menangkapku sebelum aku terguling membentur tumpukan kerat gelas. "Tutup pintunya!" teriak ayah. Dimas berlari ke bibir pintu bak truk, mencoba menarik pintu gulung itu ke bawah. Namun, karena truk berakselerasi, pintunya macet sedikit. Melalui celah pintu yang terbuka lebar itu, aku bisa melihat Arga berlari kencang mengejar truk kami. Dia sangat cepat. Wajahnya semakin dekat. "Berhenti, atau kuhancurkan keluarga kalian," ancam Arga sambil berlari. Tangannya merogoh ke balik jasnya, gerakan yang membuatku yakin dia membawa senjata. "Dimas, tarik!" jeritku. Aku merangkak maju, membantu Dimas menarik tali pintu gulung itu. Truk berbelok tajam keluar dari area parkir menuju jalan raya. Guncangan itu membuat Arga kehilangan keseimbangan sedikit, tapi dia masih mengejar. Salah satu anak buahnya mencoba melompat untuk menggapai bumper belakang truk. Tangan pria itu berhasil mencengkeram pegangan besi di bawah pintu. Wajahnya menyeringai, siap memanjat naik. Ibu menjerit histeris. Tanpa pikir panjang, ayah menyambar sebuah piring keramik tebal dari tumpukan peralatan kotor di dekatnya. Dengan sisa tenaga masa mudanya, ayah melemparkan piring itu sekuat tenaga ke arah wajah pria yang bergelantungan itu. Prang! Piring itu pecah tepat di dahi si pria. Dia mengerang kesakitan, pegangannya terlepas, dan tubuhnya jatuh berguling-guling di aspal jalanan hotel. "Rasain lo!" teriak Dimas. Dengan satu sentakan terakhir, aku dan Dimas berhasil menarik pintu gulung truk hingga tertutup rapat. Blam! Kegelapan menyelimuti kami di dalam bak truk. Hanya ada sedikit cahaya yang masuk dari celah-celah kecil. Suara teriakan Arga yang memaki-maki perlahan menghilang, digantikan oleh suara deru mesin truk dan suara ban beradu dengan aspal. Kami terdiam dalam gelap. Hanya suara napas kami yang memburu dan isak tangis ibu yang terdengar. Aku bersandar pada dinding box truk, memeluk lututku yang gemetar. Gaun pengantinku kotor, robek, dan bau. Tapi aku tidak peduli. Kami berhasil keluar. Kami berhasil lolos dari cengkeramannya. Namun, kelegaanku tidak bertahan lama. Di dalam kegelapan itu, layar ponselku yang dipegang ayah menyala terang, menerangi wajah-wajah kami yang ketakutan. Sebuah pesan teks masuk dari nomor My Husband. Ayah membaca pesan itu dengan suara bergetar. "Kalian pikir bisa lari naik truk sampah itu? Bodoh. Aku sudah pasang GPS di ponselmu, Hana sayang. Dan omong-omong, selamat menikmati 15 menit terakhir sebelum rekening ayahmu kosong melompong. Nikmati kemiskinan kalian." Aku merebut ponsel itu dari tangan ayah. Pukul 23.50. 10 menit lagi menuju tengah malam. 10 menit lagi menuju kehancuran total. "Buang ponsel ini," seruku panik. "Dimas, buka pintunya sedikit. Kita harus buang ponsel ini biar dia nggak bisa lacak kita." "Tapi buktinya ada di situ, Kak," cegah Dimas. "Foto yang kakak ambil tadi ada di memori HP. Kita nggak butuh HP-nya, kita cuma butuh memorinya." Aku dengan panik membuka casing ponselku, mencabut kartu memori dan kartu SIM-nya. Setelah itu, aku melemparkan ponsel mahal pemberian Arga itu keluar melalui celah pintu truk yang dibuka sedikit oleh Dimas. Ponsel itu jatuh dan hancur di jalan raya. "Kita sudah aman dari pelacakan," kataku, napas masih tersengal. "Tapi ancaman transfer uang itu, kita harus hentikan dia sebelum jam 12. "Bagaimana caranya?" tanya ayah putus asa. "Kita di dalam truk, nggak punya alat apa-apa. Polisi pasti butuh waktu lama untuk percaya sama kita." Saat itulah,
Dari sudut gelap di balik tumpukan kursi lipat di pojok bak truk, terdengar suara batuk-batuk kecil. Kami semua terlonjak kaget. Dimas bahkan sudah siap melempar piring lagi. Sosok itu bergerak. Sosok wanita tua dengan kebaya lusuh. Wanita yang tadi memperingatkanku di pelaminan. Kalian tidak butuh polisi untuk menghentikan transfer itu. Suara serak wanita tua itu terdengar di kegelapan, membuat bulu kuduku meremang sekaligus memberi secercah harapan. Kalian butuh master key yang dia pegang. Dan aku tahu kelemahan sistemnya. Aku menatap wanita itu tak percaya. Nenek? Bagaimana nenek bisa ada di sini? Wanita tua itu tersenyum tipis. Senyum yang penuh dendam dan luka. Aku sudah mengawasi truk ini sejak tadi. Aku tahu kalian akan butuh bantuan untuk membunuh iblis itu. Namaku Mirna. Dan Arga, dia adalah pria yang membunuh putriku 5 tahun lalu dengan cara yang sama persis seperti yang dia lakukan padamu. Arga Wijaya, kau tidak hanya berurusan denganku malam ini. Kau berurusan dengan masa lalumu yang bangkit dari kubur. Kehadiran Bu Mirna di dalam bak truk yang pengap dan gelap itu bagaikan hantu yang bangkit dari kubur. Namun anehnya, hantu inilah yang justru membawa obor penerang bagi kami yang sedang tersesat dalam kegelapan. Truk berguncang hebat saat melewati jalanan berlubang, membuat kami semua terombang-ambing seperti barang rongsokan. Bau sisa makanan catering, campuran nasi basi, kuah gulai, dan buah-buahan busuk, menusuk hidung, memicu rasa mual yang sedari tadi kutahan. Gaun pengantinku yang sudah robek kini ternoda oleh cipratan saus coklat entah dari mana, mengubah simbol kesucian pernikahan menjadi kain lap kotor. Nenek bilang Arga membunuh putri nenek, tanyaku dengan suara serak, memecah keheningan yang hanya diisi deru mesin diesel. Aku merangkak mendekatinya, mengabaikan rasa sakit di lututku. Bu Mirna mengangguk perlahan. Cahaya dari celah pintu truk menyinari wajah tuanya yang penuh kerutan duka. 5 tahun lalu. Namanya Sari. Dia gadis yang ceria, persis sepertimu, Nak. Dia bertemu pria itu, waktu itu dia memakai nama Ferry, di sebuah seminar bisnis. Ferry terlihat sempurna. Soleh, mapan, penyayang. Mereka menikah 3 bulan kemudian. Resepsi mewah, semua orang memuji. Tapi malam itu, suara Bu Mirna tercekat, matanya menerawang jauh ke masa lalu yang kelam. Malam itu Ferry menguras habis tabungan yayasan panti asuhan milik almarhum suami saya yang diwariskan ke Sari. Paginya, Ferry menghilang. Sari ditemukan gantung diri di kamar hotel, karena tidak sanggup menanggung malu dan beban utang yang ditinggalkan iblis itu. Ibu menutup mulutnya, menahan isak tangis. Ayah mengusap wajahnya kasar, rasa bersalah terpancar jelas di matanya. Dia pasti merasa gagal melindungi putrinya dari nasib yang sama. Saya sudah melacaknya bertahun-tahun. Lanjut Bu Mirna, suaranya berubah menjadi geraman dendam. Dia ganti nama, ganti wajah, ganti identitas. Tapi polanya selalu sama. Dia mencari keluarga terpandang yang punya celah keamanan finansial, menikahi putrinya, lalu memanen hasilnya di malam resepsi saat semua orang lengah. Kamu adalah korban kelimanya, Hana. Proyek panen, begitu dia menyebutnya. Kelimanya. Bisikku ngeri. Aku membayangkan 4 wanita lain sebelumku, yang mungkin berakhir bunuh diri atau gila karena ulah Arga. Tapi kali ini dia salah perhitungan, kata Bu Mirna sambil menatapku tajam. Kamu lari. Korban-korban sebelumnya tidak ada yang lari sebelum pagi tiba. Kamu mengacaukan jadwalnya. Tiba-tiba, suara dering telepon memecah percakapan kami. Suaranya nyaring dan melengking, memantul di dinding besi truk box, terdengar seperti sirine kematian. Kami semua tersentak. Aku panik meraba saku gaunku yang kosong. Ponselku sudah kuhancurkan tadi. Ponsel Dimas juga sudah dimatikan. Lalu, itu HP ayah, seru Dimas. Ayah merogoh saku celananya dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat pasi saat melihat layar ponsel tua miliknya menyala terang di kegelapan. Nomor tidak dikenal, bisik ayah. Jangan diangkat. Yah, matikan, seruku. Dia bisa lacak lokasinya. Ayah hendak menekan tombol tolak, tapi jarinya membeku di udara. Kalau ini penting, bagaimana kalau dia mengancam ibu? Dering itu terus berbunyi, mendesak, menuntut perhatian.
Kring, kring. Tanpa pikir panjang, aku merebut ponsel itu dari tangan ayah. Aku menekan tombol speaker agar kami semua bisa mendengar, lalu mendekatkannya ke telinga dengan tangan gemetar. Aku tidak bersuara, menunggu suara di seberang sana. Halo, mertuaku sayang. Suara itu, suara Arga. Tapi bukan suara lembut yang biasa menyapaku setiap pagi. Ini suara yang datar, dingin, tanpa emosi, seperti suara mesin penjawab otomatis yang rusak. Ada suara desing angin kencang di latar belakangnya, menandakan dia sedang berkendara dengan kecepatan tinggi. Hana di sini, jawabku tajam. Berhenti panggil ayahku dengan sebutan itu. Kamu tidak pantas. Terdengar tawa kecil di ujung sana. Tawa yang membuat darahku mendidih. Ah, istriku yang pintar. Ternyata kamu yang pegang kendali sekarang. Hebat juga kamu membuang ponselmu. GPS-mu mati di jalan raya tadi. Cerdas. Tapi kamu lupa satu hal. Sayang, ayahmu itu orang jadul. Dia tidak pernah mematikan fitur Find My Device di akun Google-nya yang passwordnya tanggal lahirmu itu. Aku tahu kalian ada di truk yang bergerak ke arah tol Jagorawi. Aku membeku. Dimas langsung menyambar ponsel itu dari tanganku dan dengan panik mencoba mematikannya. Tapi aku menahannya. Aku butuh informasi. Mau apa kamu, Arga? Tantangku, berusaha terdengar berani meski lututku gemetar. Kamu sudah gagal. Kami sudah kabur. Kamu tidak akan dapat apa-apa malam ini. Gagal? Arga mendengus. Hana, kamu pikir permainan selesai cuma karena kamu lari? Tidak, sayang. Justru ini jadi lebih seru. Dengar baik-baik. Aku beri kamu waktu 10 menit lagi. Suruh sopir truk bodoh itu putar balik ke hotel. Kalau tidak apa? Kamu mau lapor polisi? Silakan. Kami punya bukti foto dinding kamarmu. Potongku. Bukti foto? Arga tertawa lepas, kali ini lebih keras. Foto apa? Foto dinding kosong? Anak buahku sudah membersihkan kamar 1315 menit setelah kamu kabur. Dinding itu sudah bersih. Hana, tidak ada foto, tidak ada dokumen. Yang ada cuma rekaman CCTV kamu masuk ke kamar itu, mengacak-acak barang, lalu kabur seperti orang gila. Siapa yang akan polisi percaya? Pengusaha sukses yang dermawan, atau istri histeris yang punya riwayat depresi? Jantungku mencelos. Dia sudah membersihkan TKP. Tentu saja. Dia profesional. Dan satu lagi, lanjut Arga, nadanya merendah, menjadi bisikan yang mematikan. Proses transfer uang ayahmu memang tertunda karena kamu lari. Tapi tombol, kirim, untuk laporan korupsi ayahmu ke Kejaksaan Agung dan media massa masih aktif. Jariku ada di atas tombol enter sekarang. Kalau kamu tidak balik dalam 10 menit, aku tekan tombol ini. Besok pagi, wajah ayahmu akan ada di halaman depan semua koran sebagai koruptor kakap yang melarikan diri di hari pernikahan anaknya. Dia akan membusuk di penjara, ibumu akan stroke, dan Dimas tidak akan pernah bisa cari kerja seumur hidupnya. Jangan, teriak ayah, suaranya pecah karena panik. Jangan lakukan itu, Nak Arga. Ambil uangnya. Ambil semuanya. Tapi jangan hancurkan nama baik saya. Nah, gitu dong, Pak Mertua. Suara Arga kembali terdengar santai. Kalau begitu, balik sekarang. Aku butuh tanda tangan basah dan scan retina Hana untuk, ya, keperluan administrasi kecil. Setelah itu kalian bebas. Aku janji. Janji iblis. Aku menatap Bu Mirna. Wanita tua itu menggeleng tegas, memberi isyarat dengan tangannya, jangan percaya. Dia butuh retinamu. Kami tidak akan kembali, kataku dingin. Lakukan sesukamu, Arga. Tapi ingat, kalau ayahku masuk penjara, aku pastikan kamu juga ikut terseret. Aku punya saksi hidup. Aku langsung mematikan sambungan telepon itu. Tanpa basa-basi, aku membuka casing belakang ponsel ayah, mencabut baterainya, dan melemparkan semua komponennya keluar dari celah pintu truk yang terbuka sedikit. Hana, kenapa dimatikan? Dia akan lapor polisi, teriak ibu histeris, mengguncang bahuku. Kita harus balik, Nak, demi ayah. Tidak, Bu,
Aku memegang bahu ibu erat-erat. Kalau kita balik, kita mati. Arga tidak akan melepaskan kita hidup-hidup setelah dia dapat apa yang dia mau. Dia butuh aku, Bu. Bu Mirna benar. Dia butuh scan retina atau sidik jari aku untuk bobol rekening utama ayah yang diproteksi ganda. Itu sebabnya dia menyuruh kita balik. Transfer itu belum berhasil. Truk tiba-tiba mengerem mendadak, membuat kami terpelanting ke depan. Kenapa berhenti? Tanya Dimas panik. Suara sopir terdengar dari celah jendela kabin depan. Mbak, Mas, ada razia polisi di depan. Banyak banget mobil patroli. Saya nggak bisa lewat. Sial. Apakah Arga sudah melapor? Atau ini hanya kebetulan? Kita nggak bisa ambil risiko diperiksa polisi sekarang. Penampilan kita mencurigakan, dan Arga pasti sudah memutarbalikkan fakta. Kataku cepat. Pak sopir. Jangan masuk antrean razia. Belok ke rest area itu. Turunkan kami di sana. Sopir itu membanting setir ke kiri, masuk ke area parkir rest area yang remang-remang. Truk berhenti di belakang deretan truk ekspedisi lain yang sedang parkir istirahat. Turun. Cepat. Perintahku. Kami melompat turun dari bak truk. Ayah, Ibu, Dimas, aku, dan Bu Mirna. Kami berdiri di aspal rest area yang basah, dikelilingi bau bensin dan asap knalpot. Penampilanku dengan gaun pengantin sobek ini menarik perhatian beberapa sopir truk yang sedang ngopi di warung, tapi aku menatap mereka tajam, membuat mereka membuang muka. Terima kasih, Pak, kata ayah pada sopir itu. Pergilah. Jangan bilang Bapak pernah bawa kami. Sopir itu mengangguk ketakutan dan langsung tancap gas pergi. Kini kami berdiri di tengah rest area jalan tol, tanpa kendaraan, tanpa ponsel, diburu oleh suami psikopat dan mungkin polisi. Kemana kita sekarang? Tanya Dimas, suaranya putus asa. Bu Mirna melangkah maju. Dia menunjuk sebuah motel tua dengan lampu neon, berkedip-kedip di seberang jalan keluar rest area. Motel Melati Indah. Tempat yang biasanya digunakan untuk perselingkuhan sopir truk. Kesana, kata Bu Mirna. Tempat itu tidak minta KTP. Kita sembunyi di sana malam ini. Dan aku akan tunjukkan senjata yang bisa kita pakai untuk melawan Arga. Kamar motel itu bau rokok dan lembab. Dindingnya bercat hijau kusam yang mengelupas di sana-sini, dan sprei kasurnya berwarna putih kekuningan yang meragukan kebersihannya. Dimas, pinjam laptopmu, kata Bu Mirna. Dimas mengeluarkan laptop kerjanya dari tas yang sempat ia selamatkan tadi. Untungnya baterainya masih penuh. Bu Mirna duduk di satu-satunya kursi plastik di ruangan itu, lalu merogoh ke dalam kutang kebayanya yang lusuh. Dia mengeluarkan sebuah flash disk kecil berwarna perak yang dikalungkan dengan tali rafia. Ini apa, Nek? Tanyaku mendekat. Ini nyawa Arga, jawab Bu Mirna dingin. Aku mencurinya dari brankas rahasianya di apartemen lamanya 2 tahun lalu, menyamar jadi cleaning service. Isinya adalah piala kemenangan, dia. Arga punya kebiasaan sakit. Dia menyimpan file setiap korbannya sebagai kenang-kenangan. Folder 1, Ratna, 2018. Folder 2, Sari, 2019. Folder 3, Jessica, 2021. Folder 4, Maya, 2023. Folder 5, Hana, 2024, on progress. Aku menahan napas melihat namaku di sana. Tertulis, on progress. Buka folder Sari, pinta Bu Mirna dengan suara bergetar. Dimas mengklik folder itu. Isinya membuat perutku mual. Ada foto-foto pernikahan Sari yang bahagia, salinan rekening bank yang dikuras habis, dan foto surat kematian Sari dari kepolisian. Di bawahnya, ada catatan pribadi Arga, target emosional, mudah dimanipulasi. Total panen, 3,5 miliar. Penyebab eliminasi, bunuh diri. Biadab. Desis ayah. Tangannya mengepal hingga buku-bukunya memutih. Dia manusia atau setan? Dia predator. Jawabku. Buka folderku, Dim. Dimas membuka folder bernama Hana. Isinya adalah data riset yang sangat mendetail tentang keluargaku. Ada foto ayah menerima penghargaan, slip gaji ayah,
data utang kartu kredit ibu, bahkan riwayat medis adikku. Dan di sana, ada satu file dokumen bernama Skenario Fitnah Korupsi. Kami membukanya. Itu adalah draft artikel berita palsu, bukti transfer palsu yang diedit dengan Photoshop, dan naskah laporan anonim ke KPK. Lihat ini, tunjukku pada layar. Di bagian bawah dokumen rencana itu, ada catatan teknis, catatan penting, rekening utama target, Ayah Hana, di Bank Sentral Asia memiliki proteksi biometrik level tinggi untuk transfer di atas 5 miliar. Diperlukan verifikasi wajah, Face ID, dari pemegang kuasa kedua, Hana, yang didaftarkan saat pembukaan rekening bersama. Batas waktu eksekusi, pukul 1 dini hari sebelum sistem bank melakukan pemeliharaan server. Aku terbelalak. Jam 1 pagi. Aku melirik jam dinding motel yang berdetak nyaring. Pukul 00.30. Kita punya waktu 30 menit. Gumamku. Arga panik bukan cuma karena aku kabur. Dia panik karena kalau lewat jam 1 pagi, sistem ban akan offline untuk maintenance atau kunci biometriknya akan kedaluarsa dan harus diulang dari awal di kantor cabang, yang artinya dia gagal total. Itu sebabnya dia neror kita buat balik, kata Dimas. Dia butuh muka kakak di depan laptopnya sekarang juga. Tiba-tiba, siaran TV tabung di pojok kamar yang sedari tadi menyala dengan volume kecil menampilkan breaking news. Berita terkini. Sebuah resepsi pernikahan mewah di Hotel Bintang 5 Jakarta diwarnai insiden. Mempelai wanita dan keluarganya dilaporkan menghilang secara misterius. Sementara itu, beredar kabar mengejutkan di media sosial bahwa ayah mempelai wanita, Bapak H, inisial, diduga terlibat kasus penggelapan dana daerah senilai puluhan miliar rupiah. Pihak kepolisian sedang menuju lokasi untuk mengamankan bukti. Astagfirullah, pekik ibu. Itu ayah. Beritanya sudah keluar. Di layar TV, terlihat wajah Arga yang sedang diwawancarai wartawan di depan lobi hotel. Wajahnya terlihat sedih, air mata buaya mengalir di pipinya. Saya shock, Mas, kata Arga di TV, aktingnya sempurna layaknya aktor peraih Oscar. Istri saya tiba-tiba mengajak keluarganya kabur. Saya baru tahu malam ini kalau ternyata mertua saya menyimpan uang haram di rekening luar negeri. Mungkin mereka takut ketahuan, jadi mereka melarikan diri. Saya sebagai suami yang taat hukum, siap bekerja sama dengan polisi. Ayah terduduk lemas di lantai. Habis sudah. Tamat riwayat ayah. Semua orang percaya dia. Rasa putus asa mulai memenuhi ruangan itu seperti asap hitam. Dia berhasil membalikkan fakta. Kami adalah buronan sekarang. Tapi aku menatap layar laptop itu lagi. Menatap catatan tentang batas waktu eksekusi, pukul 1. Arga mungkin sudah menyebarkan fitnah itu ke media untuk menekan kami, tapi dia belum mendapatkan uangnya. Transfer itu belum terjadi. Uang 50 miliar hasil penjualan tanah warisan dan dana pensiun, ayah masih aman di rekening, tertahan oleh sistem keamanan yang menunggu wajahku. Tanpa uang itu, Arga tidak akan bisa kabur ke Panama. Hapus air mata kalian, kataku tiba-tiba, suaraku tenang namun dingin. Ayah dan ibu menoleh. Kita tidak akan lari lagi, lanjutku. Aku berdiri, berjalan ke arah cermin kusam di lemari. Aku melihat wajahku yang berantakan. Riasan luntur, mata bengkak. Tapi di balik itu, aku melihat Hana yang baru. Hana yang tidak akan membiarkan iblis itu menang. Maksud kamu apa, Kak? Tanya Dimas. Dia butuh aku, kan? Tanyaku sambil mengikat rambutku yang berantakan menjadi ekor kuda yang kencang. Dia butuh wajahku sebelum jam 1 malam. Kalau dia tidak mendapatkannya, dia tidak dapat uang sepeser pun. Kamu mau menyerahkan diri? Tanya Bu Mirna kaget. Tidak. Aku mau menjebaknya, jawabku. Arga pikir dia predatornya. Malam ini, kita balikan posisinya. Aku akan jadi umpan. Aku menoleh ke Dimas. Dimas, kamu bisa akses internet banking ayah dari laptop ini. Bisa, Kak. Tapi buat apa? Kita nggak bisa transfer uangnya keluar tanpa token yang dipegang Arga, jawab Dimas. Kita tidak perlu transfer uangnya. Kita cuma perlu mengubah satu pengaturan kecil di sistem verifikasinya, atau memancing sistem keamanan bank untuk memblokir akun itu secara permanen karena aktivitas mencurigakan. Jelasku.
Tapi untuk melakukan itu, aku harus online bersamaan dengan saat Arga mencoba akses. Aku mengambil napas panjang. Aku akan menelepon Arga. Aku akan bilang aku menyerah. Aku akan ajak dia ketemuan di suatu tempat sepi, jauh dari keramaian hotel, dengan alasan aku malu dilihat orang. Di sana, saat dia lengah mencoba men-scan mataku, aku mengambil pecahan kaca dari cermin yang retak di meja rias. Potongan kaca tajam itu berkilau di bawah lampu neon. Aku akan pastikan dia tidak akan pernah bisa melihat matahari terbit lagi. Itu terlalu berbahaya. Hana, cegah ayah. Tidak ada pilihan lain, Yah. Polisi sudah memburu kita. Satu-satunya cara membersihkan nama ayah adalah menangkap Arga beserta barang buktinya malam ini juga, sebelum dia menghilang. Aku menatap Bu Mirna. Nenek punya teman di kepolisian yang bisa dipercaya? Yang bukan kenalan Arga? Bu Mirna tersenyum miring, matanya berkilat penuh semangat. Ada. Mantan komandan polisi yang menangani kasus anakku dulu. Dia satu-satunya yang percaya Sari dibunuh, tapi dia tidak punya bukti karena Arga terlalu licin. Telepon dia sekarang. Perintahku? Suruh dia bawa pasukan ke gudang tua di pelabuhan, tempat pertemuan yang akan kusetujui dengan Arga. Bilang padanya, malam ini kita akan menangkap hantu. Aku menekan nomor Arga. Jarum jam menunjukkan pukul 00.40. 20 menit tersisa. Tut, tut. Halo, sayang? Suara Arga langsung terdengar pada dering pertama, nadanya penuh kemenangan. Sudah selesai main peta umpetnya? Aku menyerah, Mas. Kataku dengan suara pura-pura terisak. Tolong jangan penjarakan ayah. Aku akan lakukan apa saja. Kita ketemuan sekarang. Bagus. Anak pintar, jawab Arga. Permainan babak akhir dimulai. Taksi daring yang kami pesan menggunakan akun palsu melaju, membelah keheningan jalan tol yang mulai sepi. Hujan gerimis mulai turun, menciptakan pola abstrak di kaca jendela, seolah alam semesta sedang menangis mengiringi perjalanan menuju titik nadir hidupku. Di dalam mobil beraroma pengharum jeruk yang menyengat itu, ketegangan terasa begitu padat hingga rasanya bisa diiris dengan pisau. Aku duduk di kursi tengah, diapit oleh Ibu dan Bu Mirna. Ayah dan Dimas duduk di depan bersama sopir yang tidak banyak bicara. Kami tidak menuju ke rumah aman atau kantor polisi seperti yang seharusnya dilakukan korban kejahatan. Kami menuju ke Mulut Singa. Gudang tua di kawasan pelabuhan Sunda Kelapa. Itulah lokasi yang disetujui Arga. Lokasi klasik bagi para penjahat untuk melarikan diri atau melenyapkan barang bukti. Tempat yang jauh dari keramaian, gelap, dan bising oleh suara ombak serta mesin kapal, sempurna untuk menutupi suara teriakan minta tolong atau letusan senjata api. Arga memilih tempat itu dengan alasan romantis. Katanya dia ingin kami melihat laut sebelum kami berpisah selamanya. Alasan yang memuakkan. Aku tahu alasan sebenarnya. Ada kapal kargo ilegal yang akan berangkat pukul 2 dini hari menuju perbatasan, dan dia berencana menumpang di sana setelah mendapatkan akses rekening ayah. Ponsel Dimas di tanganku bergetar lagi. Pesan dari Arga. 5 menit lagi, sayang. Kalau kamu telat 1 menit saja, aku pastikan besok pagi ayahmu sarapan bubur kacang hijau di penjara Salemba. Aku menatap layar itu dengan tatapan kosong. Rasa takut yang tadi melumpuhkanku kini telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang dingin dan tajam. Fokus. Aku harus fokus. Rencana kami sangat berisiko. Bu Mirna sudah menghubungi Pak Handoko, mantan perwira polisi yang menangani kasus putrinya dulu. Pak Handoko, yang kini menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Khusus, langsung bergerak begitu mendengar nama Arga, atau Ferry, atau identitas apapun yang dia pakai dulu. Timnya sudah bergerak senyap mengepung lokasi gudang, tapi mereka tidak bisa menyerbu sembarangan. Arga pasti membawa senjata dan mungkin menyandera seseorang jika dia merasa terancam. Dia butuh umpan untuk membuatnya merasa aman, merasa menang, hingga dia lengah. Dan umpan itu adalah aku. Hana, suara ibu memecah lamunanku. Tangannya yang dingin menggenggam tanganku erat. Kamu yakin mau melakukan ini sendirian? Biar ayah atau Dimas yang temani kamu masuk. Aku menggeleng pelan tanpa menoleh. Tidak bisa, Bu. Arga spesifik minta aku datang sendiri. Kalau dia lihat ada laki-laki,
dia bakal langsung curiga dan mungkin dia nekat menekan tombol, kirim, fitnah itu sebelum waktunya. Aku harus masuk sendiri. Aku harus membuat dia merasa dia masih pegang kendali. Tapi dia bawa pistol. Nak, Isa ibu tertahan. Aku tahu, jawabku singkat. Aku meraba saku tersembunyi yang kubuat darurat di balik sisa kain gaunku. Di sana, terselip pecahan kaca cermin motel yang tajam, yang sudah kubalut bagian pegangannya dengan sobekan kain agar tidak melukai tanganku. Senjata kecil yang menyedihkan untuk melawan pistol, tapi hanya itu yang kupunya. Jangan khawatir, Bu. Pak Handoko dan timnya ada di sana. Begitu Arga membuka laptopnya, itu adalah sinyal serbu. Taksi berhenti di gerbang kawasan pergudangan yang gelap gulita. Hanya ada satu lampu jalan yang berkedip-kedip suram. Sopir taksi tampak ragu untuk masuk lebih dalam. Sampai sini saja, Pak, kata ayah. Kami turun di bawah guyuran hujan yang semakin deras. Angin laut yang asin menerpa wajahku, membuat gaun pengantinku yang sudah robek dan kotor semakin terasa berat dan lengket di kulit. Penampilanku saat ini pasti sangat mengerikan. Seorang pengantin wanita yang hancur, basah kuyup, dengan riasan luntur yang membuatku terlihat seperti hantu. Tapi mungkin itu bagus. Arga suka melihat korbannya menderita. Penampilanku yang menyedihkan akan memuaskan egonya. Di kejauhan, terlihat sebuah gudang dengan pintu sedikit terbuka, memancarkan cahaya kuning remang dari dalam. Itu tempatnya. Nek, tolong jaga ayah dan ibu, bisikku pada Bu Mirna. Wanita tua itu mengangguk tegas. Matanya berkilat penuh dendam yang sudah diperam 5 tahun. Hati-hati, Nak, buat dia membayar untuk Sari juga. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan keberanian terakhir. Aku mencium tangan ayah dan ibu, memeluk Dimas sebentar, lalu berbalik badan. Aku berjalan sendirian menembus hujan, menuju gudang itu. Setiap langkah kakiku di atas aspal basah terasa berat, seolah ada rantai besi yang mengikat kakiku. Sepatu hak tinggiku berbunyi tak-tak-tak di keheningan malam, irama kematian yang mendekat. Semakin dekat aku ke pintu gudang, semakin jelas aku mendengar suara musik klasik. Mozart. Arga sedang memutar musik klasik. Kebiasaan lamanya saat sedang bekerja atau bersantai. Betapa psikopatnya dia, mencoba menciptakan suasana elegan di tengah rencana jahatnya. Aku mendorong pintu besi gudang yang berkarat itu. Engselnya memekik ngilu. Pemandangan di dalam gudang itu sungguh surrealis. Di tengah ruangan yang luas, kosong, dan berdebu, Arga duduk di sebuah kursi kayu tua. Di depannya ada meja lipat kecil dengan laptop yang menyala terang. 2 orang pria berbadan besar, anak buah yang mengejar kami tadi, berdiri di kiri kanannya, memegang senjata api laras pendek dengan sikap siaga. Arga mendongak saat melihatku masuk. Dia mengenakan jas yang sama dengan saat resepsi, tapi dasinya sudah dilonggarkan dan lengan kemejanya digulung. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya berbinar gila saat melihat kondisiku. Dia tersenyum, senyum yang dulu membuatku jatuh cinta, tapi sekarang membuatku ingin muntah darah. Ah, Cinderellaku sudah pulang sebelum tengah malam berlalu. Sapanya dengan suara lantang yang menggema di langit-langit gudang. Dia merentangkan tangannya seolah menyambut pelukan. Lihat dirimu, sayang. Basah, kotor, berantakan. Padahal tadi pagi kamu cantik sekali seperti bidadari. Kenapa kamu harus lari dan membuat dirimu jelek begini? Aku berhenti sekitar 10 meter darinya. Tubuhku menggigil, bukan karena dingin, tapi karena rasa benci yang meluap-luap. Aku sudah di sini, Arga, kataku, suaraku parau. Sekarang tepati janjimu. Hapus semua data fitnah itu. Biarkan keluargaku pergi. Arga tertawa pelan. Dia berdiri, berjalan perlahan mengelilingi meja kerjanya. Sabar, sayang, sabar. Kita punya prosedur, kan? Kamu pikir aku bodoh? Aku hapus datanya dulu, baru kamu lari lagi? Tidak, tidak. Dia menunjuk kursi kosong di depan meja laptopnya. Duduk di situ. Kita selesaikan transaksinya dulu. Setelah uang 50 miliar itu masuk rekeningku di Cayman Island, baru aku lepaskan tombol pemicu bom waktu untuk ayahmu. Aku tidak bergerak. Bagaimana aku bisa percaya kamu tidak akan tetap menghancurkan kami setelah kamu dapat uangnya?
Wajah Arga berubah dingin dalam sekejap. Dia mencabut pistol dari balik pinggangnya dan mengarahkannya lurus ke dahiku. Jarak kami 10 meter, tapi lubang laras pistol itu terlihat sebesar terowongan kereta api di mataku. Kamu tidak punya pilihan untuk percaya atau tidak, Hana? Bentaknya, suaranya menggelegar mengalahkan suara hujan di atap seng. Kamu ada di sini karena kamu kalah. Kamu ada di sini karena kamu bodoh. Sekarang duduk, atau aku tembak tempurung lututmu dan menyeretmu ke kursi itu. Aku mengangkat kedua tanganku tanda menyerah. Air mata meluncur di pipiku. Kali ini air mata yang kusengaja untuk memancing rasa superioritasnya. Oke, Mas. Jangan tembak. Aku nurut. Tolong jangan sakiti aku. Senyum kemenangan kembali terbit di wajahnya. Nah, gitu dong. Istri yang baik itu penurut. Aku berjalan perlahan menuju kursi itu. Langkah demi langkah. Jantungku berdetak begitu kencang hingga rasanya sakit di dada. Aku melirik sekilas ke arah tumpukan peti kemas di sudut gelap gudang. Tidak ada tanda-tanda pergerakan. Di mana Pak Handoko? Apakah mereka terlambat? Apakah aku benar-benar sendirian? Sesampainya di kursi, aku duduk. Arga berdiri tepat di belakangku. Aku bisa merasakan hawa tubuhnya, bau keringat campur parfum mahalnya yang kini terasa menjijikan. Dia membungkuk, mendekatkan wajahnya ke telingaku, sementara ujung pistolnya yang dingin menempel di pelipisku. Layar laptop ada di depanmu, bisiknya. Sistem bank sudah mendeteksi upaya login dari IP ini. Kamera sudah aktif. Yang perlu kamu lakukan cuma menatap titik hijau di atas layar itu tanpa berkedip selama 3 detik. Itu saja. Mudah, kan? Lebih mudah daripada harus lari-larian naik truk sampah. Aku menatap layar laptop. Di sana terpampang antarmuka internet banking ayah. Saldo sebesar 52 miliar rupiah tertera jelas, angka yang dikumpulkan ayah dan ibu seumur hidup mereka. Di tengah layar, ada kotak dialog verifikasi, Face ID Require for Transaction. Wajahku muncul di kotak kamera, terlihat pucat dan ketakutan. Ayo, Hana, tatap kameranya, perintah Arga. Dia menekan laras pistolnya lebih keras ke kepalaku. Jangan coba-coba memalingkan muka atau menutup mata. Kalau sistem gagal memverifikasi karena kamu banyak gerak, aku pastikan peluru ini menembus otak cantikmu. Aku menelan ludah. Keringat dingin mengalir di punggungku. Ini adalah momen penentuan. Aku harus menahan tatapanku cukup lama agar sistem berpikir sedang memindai, tapi berharap rencana Dimas berhasil. Tadi di motel, Dimas sempat mengakses pengaturan keamanan akun ayah lewat pintu belakang, bukan untuk memblokir, karena Arga pasti tahu, tapi mengubah parameter sensitivitas biometrik menjadi High Alert Mode, yang akan memicu penguncian otomatis jika mendeteksi lokasi IP yang mencurigakan, seperti hotspot seluler yang dipakai Arga. Tapi apakah itu berhasil? Atau justru Arga sudah mengantisipasinya? 1. Arga mulai menghitung mundur. 2. Aku menahan napas. Aku membuka mataku lebar-lebar, menatap titik hijau kamera itu. Di dalam hati, aku berdoa pada Tuhan. Tuhan, tolong lindungi ayah. Tolong lindungi kebenaran. Cahaya inframerah dari kamera laptop berkedip memindai mataku. Scanning. Scanning. Verifying identity. Detik-detik itu terasa seperti berabad-abad. Arga menahan napas di belakangku, keserakahan memancar dari auranya. Dia sudah membayangkan hidup mewah di pantai Panama, menghabiskan uang ayahku bersama wanita-wanita lain. Tiba-tiba, layar laptop berkedip. Bukan warna hijau tanda sukses yang muncul, melainkan warna merah darah yang menyala terang, disertai bunyi bip panjang yang nyaring. Access denied. Secured alert. Exhausted. Confrost MDL. Alternative. Hening. Musik Mozart masih mengalun pelan, tapi dunia di sekitar kami seolah berhenti berputar. Tulisan, Authorities Notified, pihak berwenang dihubungi, berkedip-kedip di layar seperti lampu disko kematian. Apa? Arga mundur selangkah, menjauhkan pistol dari kepalaku karena kaget. Matanya membelalak menatap layar laptop. Apa ini? Kenapa ditolak? Dia membanting tangannya ke meja, membuat laptop itu berguncang. Dia menatapku dengan wajah merah padam,
Urat-urat lehernya menonjol keluar. Wajah tampannya berubah menjadi monster yang sesungguhnya. "Apa yang kamu lakukan, Jalang?" teriaknya. Dia mencengkeram rambutku, menarik kepalaku ke belakang dengan kasar hingga aku menjerit kesakitan. "Kamu ubah settingnya? Kapan? Kamu kan gak pegang HP." Aku gak tahu." Aku berpura-pura panik, meski dalam hati aku bersorak. Mungkin karena kita ganti lokasi, sistem ban jadi curiga." "Bohong." Arga menampar pipiku keras. Plak. Rasanya panas dan perih, rasa asin darah terasa di sudut bibirku. Tapi tamparan itu justru membangunkanku sepenuhnya. Rasa takutku hilang, digantikan oleh adrenalin murni. "Kamu pikir kamu pintar? Hah?" Arga mengarahkan pistolnya kembali ke wajahku, jarinya gemetar di pelatuk. "Kalau aku nggak bisa dapat uangnya, kamu juga nggak akan bisa hidup. Kita mati sama-sama di sini." "Polisi, jangan bergerak. Jatuhkan senjata." Suara teriakan itu meledak dari segala arah, memecah ketegangan. Pintu-pintu samping gudang didobrak serentak. Kaca-kaca jendela atas pecah berhamburan saat tim SWAT dengan tali meluncur masuk. Lampu sorot taktis yang menyilaukan menyinari kami dari berbagai sudut, membuat Arga dan anak buahnya buta sesaat. "Sialan! Jebakan!" teriak salah satu anak buah Arga. Dia mencoba mengangkat senjatanya, tapi suara tembakan terdengar lebih dulu. "Dor!" Pria itu jatuh memegangi kakinya. Kekacauan pecah. Anak buah Arga yang satu lagi mencoba lari tapi langsung diterjang oleh anjing pelacak polisi. Arga, yang menyadari dia terkepung, melakukan satu-satunya hal yang bisa dilakukan pengecut. Dia menjadikanku tameng hidup. Dengan gerakan cepat, dia menarik tubuhku berdiri, memiting leherku dengan lengan kirinya yang kuat, sementara tangan kanannya menempelkan pistol ke pelipisku. Dia menyeretku mundur ke arah tumpukan peti kemas di belakang. "Mundur! Semua mundur atau ku tembak kepalanya!" teriak Arga histeris. Air liurnya muncrat kemana-mana. Dia bukan lagi aktor yang tenang. Dia adalah binatang buas yang terpojok. Pak Handoko muncul dari barisan polisi, memegang megafon. "Arga Wijaya, atau Ferry, atau siapapun namamu. Gedung ini sudah dikepung. Menyerah sekarang. Tidak ada jalan keluar. Aku butuh mobil. Dan helikopter. Sekarang juga." Racau Arga sambil terus menyeretku mundur. Cengkeramannya di leherku begitu kuat hingga aku sulit bernapas. Oksigen menipis di otakku, pandanganku mulai berkunang-kunang. "Lepaskan dia, Arga. Ini sudah berakhir," kata Pak Handoko tenang. "Belum berakhir," teriak Arga. Dia menatapku, matanya penuh kegilaan. "Kalau aku hancur, kamu juga harus hancur, Hana. Kita pasangan sehidup semati, kan?" Aku bisa merasakan jarinya mulai menekan pelatuk. Dia benar-benar akan membunuhku. Dia tidak peduli lagi soal uang atau pelarian. Dia hanya ingin menghancurkan apa yang tidak bisa dia miliki. Di momen antara hidup dan mati itu, waktu seolah melambat. Aku teringat bisikan Bu Mirna. Aku teringat wajah ayah dan ibu. Aku teringat Sari, wanita yang mati gantung diri karena pria ini. Tidak. Aku tidak akan mati seperti Sari. Aku bukan korban. Aku adalah bencana bagi Arga. Tanganku yang bebas perlahan meraba ke saku gaunku. Jemariku menyentuh benda dingin dan tajam itu. Pecahan kaca. Saat Arga lengah sedikit karena berteriak pada polisi, aku mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa. Dengan teriakan tertahan, aku menghujamkan pecahan kaca itu sekuat tenaga ke arah paha Arga. Ceraa. Raungan kesakitan Arga memecah keriuhan di gudang tua itu, lebih nyaring dari suara sirene polisi yang meraung-raung di luar. Pecahan kaca yang kugenggam menembus celana kain mahalnya, merobek daging paha kanannya cukup dalam. Darah segar langsung menyembur, membasahi gaun pengantinku yang sudah hancur. Rasa sakit yang tiba-tiba dan tak terduga itu membuat refleks tubuhnya bekerja otomatis. Cengkeramannya di leherku melonggar, dan keseimbangannya goyah. "Aarg, dasar jalang gila!" teriaknya. Matanya membelalak tak percaya menatapku, istri yang ia kira lemah, boneka cantik yang ia kira tak berdaya, kini baru saja melukainya. Aku tidak membuang kesempatan sepersekian detik itu.
Saat pegangannya terlepas, aku menyikut perutnya sekuat tenaga, lalu menjatuhkan diriku ke samping, berguling menjauh darinya di lantai beton yang dingin dan berdebu. Tembak! Lumpuhkan! Teriak Pak Handoko memberi komando. Dor! Dor! 2 peluru karet dari senapan tim taktis menghantam bahu dan dada Arga, membuatnya terpental ke belakang. Pistol di tangannya terlepas, terlempar jauh ke kolong meja. Tubuhnya membentur tumpukan kardus bekas dengan suara keras, lalu ia jatuh tersungkur, mengerang kesakitan sambil memegangi pahanya yang terus mengeluarkan darah. Amankan tersangka. Amankan korban. Dalam sekejap, puluhan personel polisi berseragam lengkap menyerbu masuk. 2 orang petugas langsung membantuku berdiri, melindungiku dengan tameng balistik, membawaku menjauh dari zona bahaya. Sementara itu, 4 petugas lain langsung menindih tubuh Arga, memelintir tangannya ke belakang, dan memborgolnya dengan kasar. Wajahnya ditekankan ke lantai beton yang kotor, pipinya yang mulus kini beradu dengan debu dan kerikil. Lepaskan. Kalian salah orang. Saya pengusaha. Saya dijebak. Teriak Arga, masih berusaha memainkan perannya. Istri saya gila. Dia yang menusuk saya. Tangkap dia. Aku berdiri gemetar di balik barisan polisi, napasku tersengal-sengal, menatap pria yang beberapa jam lalu berjanji sehidup semati denganku di hadapan penghulu. Pria yang kini terlihat begitu menyedihkan, meronta-ronta seperti cacing kepanasan, meneriakkan kebohongan yang sudah tidak ada gunanya lagi. Topeng pangerannya sudah hancur lebur, menyisakan wajah asli seorang pecundang. Pak Handoko berjalan mendekati Arga yang sudah terlungkup. Ia berjongkok, lalu menarik rambut Arga agar mendongak. Arga Wijaya? Atau Ferry Santoso? Atau mungkin Budi Hartono? Tanya Pak Handoko dingin, menyebutkan nama-nama samaran Arga di masa lalu. Kami sudah punya sidik jari dan DNA MU dari gelas yang kamu pakai di resepsi tadi, yang diam-diam diambil oleh Bu Mirna. Datamu cocok 100% dengan buronan kasus penipuan dan pembunuhan berencana 5 tahun lalu. Aktingmu sudah selesai. Panggungmu bubar. Wajah Arga memucat. Matanya liar mencari celah. Tapi yang ia lihat hanyalah laras senjata dan wajah-wajah aparat yang muak padanya. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang murni di matanya. Bukan akting, bukan manipulasi. Ketakutan nyata akan penjara seumur hidup, atau bahkan hukuman mati. Bawa dia, perintah Pak Handoko. Polisi menyeret Arga berdiri. Dia pincang, darah masih mengalir dari pahanya. Saat dia digiring melewatiku, dia berhenti sejenak. Petugas mencoba mendorongnya, tapi dia menahan diri, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kebencian, kekaguman, dan keputusasaan. Hana? Suaranya serak. Aku mencintaimu. Sungguh. Rencana itu, aku hampir membatalkannya karena kamu. Kamu beda dari yang lain. Aku menatapnya datar. Tidak ada lagi rasa sakit hati, tidak ada lagi rasa cinta. Yang tersisa hanya rasa kasihan melihat betapa rusaknya jiwa manusia di hadapanku ini. Simpan aktingmu untuk hakim. Mas, jawabku tenang. Kamu tidak mencintaiku. Kamu cuma mencintai uang ayahku. Dan aku tidak pernah mencintai monster sepertimu. Arga yang kucintai sudah mati 10 menit setelah resepsi selesai. Aku meludah pelan ke tanah, tepat di depan sepatu mahalnya yang kini kotor berlumpur. Bawa pergi sampah ini. Arga meraung marah saat diseret keluar menuju mobil tahanan. Teriakan sumpah serapahnya perlahan menghilang ditelan suara hujan dan sirine polisi. Tubuhku lemas seketika. Adrenalin yang menopangku selama berjam-jam mendadak hilang, meninggalkan kelelahan yang luar biasa. Kakiku goyah, dan aku hampir jatuh jika seseorang tidak menangkapku dari belakang. Hana. Itu suara ayah. Ayah, ibu, Dimas, dan Bu Mirna berlarian masuk ke dalam gudang setelah area dinyatakan aman. Ibu langsung memelukku erat, menangis sejadi-jadinya. Ayah memeluk kami berdua, tubuhnya gemetar menahan tangis syukur. Kamu selamat, nak. Alhamdulillah kamu selamat. Bisik ibu di telingaku, mencium rambutku yang bau apek dan keringat. Maafkan ayah, Hana. Maafkan ayah yang sempat tidak percaya sama kamu. Isak ayah.
Pria tua yang tegar itu akhirnya runtuh pertahanannya. Aku tersenyum lemah, membalas pelukan mereka. Nggak apa-apa, yah. Yang penting kita semua selamat. Uang ayah aman. Nama baik ayah aman. Aku menoleh ke arah Bu Mirna yang berdiri sedikit menjauh, bersandar pada tong besi. Wajah tuanya terlihat damai, seolah beban berat yang ia pikul selama 5 tahun akhirnya terangkat. Dia menatap ke arah pintu tempat Arga diseret keluar, lalu menatap ke langit-langit gudang, membisikkan sesuatu, mungkin doa untuk putrinya, Sari. Aku melepaskan pelukan ibu dan berjalan tertatih mendekati Bu Mirna. Aku menggenggam tangannya yang kasar dan keriput. Terima kasih, Nek. Kalau bukan karena bisikan nenek di pesta tadi, saya mungkin sudah berakhir seperti Sari, kataku tulus. Bu Mirna tersenyum, matanya berkaca-kaca. Dia mengelus pipiku yang memar bekas tamparan Arga. Kamu wanita kuat, Hana. Sari pasti bangga melihatmu malam ini. Kamu melakukan apa yang tidak sempat dia lakukan. Kamu melawan. Pak Handoko menghampiri kami. Bu Hana, Pak, Bu, kami perlu membawa kalian ke kantor untuk dimintai keterangan resmi dan visum. Tapi jangan khawatir, status kalian adalah korban dan pahlawan. Media yang tadi menyebarkan hoaks korupsi sedang kami tangani untuk meralat berita dan memuat klarifikasi besar-besaran besok pagi. Terima kasih, Pak, kata ayah. Kami berjalan keluar dari gudang itu. Hujan sudah reda, menyisakan udara dini hari yang dingin namun segar. Di ufuk timur, langit mulai menampakkan semburat jingga tipis. Matahari akan segera terbit. Aku berhenti sejenak di depan pintu mobil polisi yang akan membawa kami. Aku menatap jari manis kiriku. Cincin berlian yang melingkar di sana, cincin yang dipasangkan Arga dengan janji manis palsu, berkilau tertimpa cahaya lampu sorot. Dengan gerakan perlahan, aku melepaskan cincin itu. Rasanya aneh, jari itu terasa kosong tapi ringan. Hana, panggil Dimas. Aku berjalan ke tepi dermaga pelabuhan yang ada di dekat gudang. Di bawah sana, air laut hitam bergolak tenang. Aku menggenggam cincin itu erat-erat, lalu melemparnya sekuat tenaga ke tengah laut. Aku berbalik menghadap keluargaku. Gaun pengantinku hancur, wajahku lebam, kakiku luka-luka. Tapi saat aku melihat pantulan diriku di kaca mobil polisi, aku melihat sosok yang jauh lebih indah. Aku melihat seorang penyintas. Ayo pulang, kataku pada mereka. Aku ingin makan bubur ayam pinggir jalan. Aku lapar sekali. Iya, Nak. Ibu traktir. Pakai uang ibu, bukan uang ayah. Kami semua tertawa. Tawa yang terdengar sumbang dan lelah, tapi tawa paling jujur yang pernah kami rasakan. Mobil polisi membawa kami meninggalkan gudang tua itu, meninggalkan masa lalu yang kelam, menuju matahari terbit yang menjanjikan hari baru. Hari di mana kami tidak lagi menjadi boneka siapapun.